Welcome to the W Yas Island. Tes Islam Forever, tetap setia Purbalingga hadir. Wih, mantap Bradku, makasih banyak ya. Aan TV, aduh Bang, salam dari Aceh. Walaupun sedang bencana, luangkan waktu untuk nonton. Aduh, makasih banyak ya Bradku. Semoga keadaan di sana lekas membaik. Brad dan keluarga, juga saudara-saudara di sana sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Sabar ya Bradku, semua akan baik-baik aja, oke? Fikri Cahyono, Bradku boleh request lagi nggak? Kalau boleh nama Ebeng ya Brad, makasih. Oke siap Bradku, gaskeun. Oke, film kali ini merupakan film terbaru, lanjutan yang pertama dan yang keduanya yang udah kami upload. Wah, dijamin seru, keren, terus aksi-aksi sama plot twistnya juga nggak ada obat pokoknya mah. Wajib banget kalian tonton fullnya langsung. Yuk langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gaskeun. Mantap. Well, think again, ladies and gentlemen. Setelah kemunculan terakhir pada 10 tahun yang lalu, kini The Four Horsemen kembali menggemparkan dunia dengan menggelar sebuah pertunjukan sulap. Mereka sangat ditunggu oleh penggemar, bahkan semua tiket yang ada berhasil terjual habis. Anggota The Four Horsemen yaitu Daniel Atlas seperti biasa membuka pertunjukan dan tentu aja membuat semua orang teriak histeris. Congratulations and welcome. Daniel menjelaskan bahwa selama 10 tahun ini mereka menghilang, tapi sesuatu yang hilang pasti akan muncul kembali. Seketika Daniel menunjukkan temannya yang gak lain ahli hipnotis yaitu Merit, dan tanpa berlama-lama Merit juga menunjukkan temannya yang lain yaitu Jack, dan kemudian The Four Horsemen yang terakhir yang udah lama hilang, yang gak lain dan gak bukan yaitu Neneng Henley yang kini telah kembali. Waduh. Dan inilah Now You See Me 3, Now You Don't. You guys were great back in the day. I used to want to be a magician. Di tengah pertunjukan terlihat sekelompok pengusaha muda yang diketahui melakukan banyak cara jahat demi meraih kekayaan. Dikarenakan salah satu pengusaha membawa HP berlapiskan emas, seorang pengunjung mengingatkan agar hati-hati jangan sampai barang tersebut hilang. Great, now we're gonna shuffle the deck. Sementara itu The Four Horsemen memulai pertunjukan di mana mereka meminta para penonton agar menukarkan kartu yang telah mereka dapat. Tapi bukan The Four Horsemen namanya jika melakukan trik yang mudah. Daniel pun meminta pemilik kartu yang sama dengan yang sebelumnya dia tunjuk agar segera naik ke panggung untuk melakukan trik sulap. Gak lama penonton bernama Bosko itu naik ke panggung menunggu semua petunjuk dari The Four Horsemen. Dalam hitungan sekejap Bosko berhasil dibuat tertidur oleh Merit dan trik sulap pun dimulai di mana keempat The Four Horsemen seolah-olah masuk ke dalam tubuh Bosko. Wah, bisa gitu ya? To make magic. Kemudian Bosko bertingkah seolah-olah menjadi The Four Horsemen dan mengimpersonate mereka. Bosko menunjuk salah satu pengusaha yang tadi diingatkan, lalu Bosko mulai membocorkan rahasia perusahaan itu yang ternyata melakukan scam koin kripto yang merugikan warga Amerika. Bosko juga mengatakan bahwa si pengusaha itu juga menyembunyikan kekayaannya di rekening luar negeri. And also the risks were laid out very clearly. Everybody knew what they were getting. Gak lama Bosko menunjukkan HP milik si pengusaha yang entah gimana caranya berhasil dia ambil. Gak cuma satu tapi banyak HP yang udah dia amankan dan dibagikan kepada para penonton. Tentu itu membuat si pengusaha marah, tapi Bosko sama sekali gak peduli dan trik sulap pun berhasil dilakukan.
Sebagai sajian terakhir, Daniel meminta semua penonton untuk menuangkan minuman ke kartu yang mereka pegang. Tiba-tiba muncul kata-kata acak yang ternyata itu adalah kata sandi dompet kripto. Ternyata semua kekayaan si pengusaha kripto itu telah dihack dan kini dibagikan kepada para penonton yang datang di sana. You're freaking done, dude! Aksi sulap tersebut membuat si pengusaha sangat marah dan merasa sangat dirugikan dan dipermalukan. Tapi dia menyadari bahwa sebenarnya semua pertunjukan The Four Horsemen tadi hanyalah permainan hologram dan mereka gak ada. Lah! Di sisi lain, otak dari pertunjukan tadi yaitu 3 orang anak muda, antara lain yaitu Bosko, Jun, dan Charlie, tampak sangat senang karena kembali berhasil mengadakan pertunjukan. Dan tentu aja mereka bisa mendapatkan banyak uang. Ternyata mereka semua telah berlatih, khususnya Bosko yang mengimpersonate The Four Horsemen. Best apartment in the whole city. Dari sana mereka pergi ke markas, tempat di mana melakukan semua eksperimen dan meniru yang dilakukan oleh The Four Horsemen. Tapi saat Charlie akan mematikan hologram, secara mengejutkan muncul Daniel Atlas. Sontak mereka sangat terkejut karena bisa-bisanya Daniel menemukan markas mereka. Oh my God, you're real. Never touch my face again. Daniel berkata bahwa mereka seharusnya ditangkap polisi karena telah melakukan aksi pencurian dan melanggar hak cipta dengan menjual nama The Four Horsemen. Tapi kedatangan Daniel itu karena dia mendapatkan kartu tarot dari The Eye di mana dia harus bertemu dengan mereka. The red Teletubby, her name is Oh, Poe, she's my favorite one. Daniel meminta bantuan mereka untuk menjalankan sebuah misi yang diberikan oleh The Eye. Tapi Bosko sama sekali gak mau membantu Daniel. Charlie dan Jun pun langsung membujuk Bosko agar ikut menyelesaikan misi bersama Daniel. Karena bagaimanapun Daniel adalah bagian dari The Four Horsemen yang sangat mereka kagumi. Setelah diberikan penjelasan, akhirnya Bosko akan ikut membantu Daniel. What's the trick? Scene berpindah tepatnya ke sebuah tambang berlian yang terletak di Afrika Selatan. Pemilik perusahaan tambang bernama Veronica saat ini lagi meeting dengan para pimpinan perusahaan karena sebuah berlian langka miliknya akan dipamerkan. Tapi seorang petinggi menyarankan agar Veronica gak terlalu menjual berlian dengan harga tinggi karena dia khawatir gak ada yang mau beli. The man will produce. Kemudian Veronica mendekati orang itu dan diminta menelan sebuah berlian. Veronica menjelaskan bahwa berlian yang terdapat dalam mulut sangat berharga dan harus segera dikeluarkan karena jika sampai tertelan maka nyawanya akan hilang. Dari situ Veronica mengajarkan bahwa benda apapun bisa menjadi sangat berharga tergantung dengan situasi yang lagi terjadi. Akhirnya semua petinggi sepakat bahwa Veronica boleh menjual berlian dengan harga yang dia tentukan sendiri. Di lain sisi, Daniel beserta yang lain telah tiba di Belgia untuk menjalankan misi pencurian berlian paling berharga yang dinamai The Heart karena bentuknya seperti jantung. Ternyata berlian itu adalah milik Veronica yang akan dipamerkan untuk pertama kali. Berlian tersebut bernilai sangat tinggi karena langka dan telah lama disimpan di tempat yang sangat aman oleh keluarga Veronica. For decades, first Peter Vandenberg, now his daughter Veronica. Daniel menjelaskan bahwa keluarga Veronica telah memonopoli harga berlian hingga menjadi sangat tinggi. Ternyata hasil penjualan tersebut diberikan kepada mafia penjual senjata dan panglima perang untuk dilakukan money laundry. Daniel berkata bahwa misi mencuri berlian sangat penting karena akan membongkar semua kebusukan yang telah dilakukan Veronica. I have to look dazzling. Do you have that kitten kiss color? All eyes will be on me and the heart. Sementara Veronica tengah bersiap menyiapkan riasan serta gaun terbaik untuk pameran berlian. Veronica benar-benar ingin tampil mempesona sampai menyewa fotografer terbaik. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Veronica dihubungi oleh seseorang dan seketika membuatnya sangat panik. Veronica diingatkan kembali dengan kejadian di masa lalu di mana dia telah membunuh anak muda dan menyengsarakan keluarganya. Orang itu meminta agar Veronica menyerahkan berlian The Heart dan jika tidak, maka semua kejahatan dan kebusukan Veronica akan dibongkar.
Beberapa saat kemudian Jun beraksi menukarkan nama pengawal Veronica yang akan menjemput fotografer. Jun segera mendatangi Charlie dan Bosco yang telah menyamar sebagai orang yang akan menjemput fotografer itu. Tanpa sama sekali curiga, si fotografer mengikuti semua arahan dari Bosco. Di malam hari saat acara pameran berlian dilakukan, terlihat Veronica ditemani para pengusaha sambil menjelaskan keindahan berlian miliknya. Secara tiba-tiba Daniel muncul berkata bahwa semua yang dikatakan Veronica tentang berlian bernilai tinggi itu hanyalah bualan seperti saham jelek yang digoreng para influencer. Aduh, tentu Veronica merasa gak nyaman dengan adanya Daniel, tapi demi terlihat baik di hadapan para tamu, Veronica pun membiarkan Daniel untuk menikmati pameran tersebut. That won't be necessary. Dari sana Veronica masuk ke ruang pemotretan, tapi ternyata orang yang akan memotretnya bukan fotografer yang dia sewa, melainkan itu adalah Bosco. Ternyata di sana Jun dan Charlie juga menyamar menjadi kru Bosco karena akan mencuri berlian The Heart. Is my time. I did my research on you. Veronica melakukan beberapa sesi pemotretan dan Bosco meminta agar Veronica memegang langsung berlian agar terlihat semakin jelas. Pengawal Veronica sempat gak mau karena takut berlian itu kenapa-napa, tapi setelah diberikan penjelasan, akhirnya berlian besar tersebut pun dikeluarkan. Melihat keindahan berlian, Jun mulai mendekat berniat akan langsung mencuri berlian itu. Tapi pengawal Veronica langsung mencegah dan meminta Jun agar menjauh. Veronica pun menyudahi sesi pemotretan karena dirasa udah cukup. Bosco segera menghampiri Charlie dan Jun karena aksi mereka malah gagal dan harus segera masuk ke dalam acara pameran. Beberapa saat kemudian, Veronica untuk pertama kali memamerkan berlian The Heart kepada para tamu. Secara tiba-tiba, Bosco berpura-pura sebagai aktivis lingkungan yang menentang penambangan berlian karena sangat merusak lingkungan. Bosco sampai naik ke atas meja agar mendapat perhatian. Gak lama Daniel muncul berkata bahwa dia adalah anggota The Four Horsemen dan akan membuat berlian itu muncul di tangannya. Tentu Veronica tertawa karena berliannya masih tersimpan aman dalam kotak. Daniel mulai membacakan mantra-mantra sihir, tapi Veronica gak percaya dan tiba-tiba Still safe with me. Veronica dan para tamu undangan sangat terkejut karena berlian yang asli ada pada Daniel. Veronica pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Daniel dan merebut kembali berlian itu. Saat anak buah Veronica akan menembak Daniel, tiba-tiba muncul anggota The Four Horsemen yang lain, yaitu Jack. Dia berkata bahwa telah mendapatkan kartu tarot The Eye dan tentu harus membantu Daniel menyelesaikan misi. Mereka pun akan segera pergi, tapi anak buah Veronica kembali menyerang. Mereka berhasil mengalahkan anak buah Veronica dan segera menyelamatkan Bosco yang akan ditahan. Mereka kembali berlari karena terus dikejar, tapi secara mengejutkan Henley datang menghajar anak buah Veronica. Tentu Daniel merasa senang karena satu persatu anggota The Four Horsemen berdatangan. Kemudian mereka mencari jalan keluar tapi malah lari ke tempat yang salah karena harus loncat dari ketinggian. Mereka sangat kebingungan apalagi anak buah Veronica berdatangan. Tapi tiba-tiba para anak buah Veronica seolah terhipnotis lagi memainkan biola. Jack menyadari bahwa si ahli hipnotis yang gak lain dan gak bukan yaitu Merit pasti ada di sana. Bullshit! Kini semua anggota The Four Horsemen merasa seperti reuni karena udah 10 tahun gak saling ketemu. Jack segera mengajak pergi karena bukan waktu yang tepat untuk saling mengenang masa lalu karena mereka harus buru-buru melarikan diri. Dari sana mereka pergi ke atap gedung dan terlihat sebuah helikopter udah menanti. Mereka segera menaikinya dan saat akan pergi tiba-tiba helikopter itu menghilang. Ternyata semua itu lagi-lagi hanya trik tipuan sampai-sampai membuat anak buah Veronica molohok, bengong, gak percaya dengan apa yang mereka lihat.
it and swap the diamond. Beberapa waktu kemudian Veronica dan pengawalnya yang kita panggil dia Ebeng aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Anjir, kot Ebeng, menyadari bahwa kotak berlian mereka telah ditukar. Kemudian sejenak kita diperlihatkan saat Charlie menukar kotak itu dan saat Bosco membuat kekacauan. Dan dengan cepat, Charlie mengeluarkan berlian asli yang dilemparkan pada June. Kemudian June memberikan berlian itu pada Charlie yang langsung diberikan kepada Daniel Atlas. Menyadari semua yang telah dilakukan oleh The Four Horsemen, Veronica gak akan tinggal diam dan akan membalaskan dendam merebut kembali berlian miliknya. Thought it'd be shinier. Okay, all right, give it back. Di sisi lain, The Four Horsemen dan yang lain saling ngobrol membahas apa yang telah terjadi. Daniel menjelaskan bahwa dia mendapat misi untuk mencuri berlian dan harus mengajak 3 orang anak muda berbakat untuk membantunya. Meskipun telah lama gak ketemu, The Four Horsemen malah bertengkar membahas anggota lain yaitu Dylan yang ternyata kini telah ditangkap oleh pemerintah Rusia. Nice to meet you, little tadpoles. Adios. Kemudian mereka fokus membahas apa misi selanjutnya setelah mendapatkan berlian senilai 500 juta dolar atau sekitar 8,3 triliun rupiah yang telah berhasil didapatkan. Tiba-tiba Charlie menyadari ada sebuah petunjuk di balik kartu tarot yang masing-masing The Four Horsemen dapatkan. Charlie menyusun kartu itu dan membentuk sebuah peta. Dikarenakan pada misi selanjutnya, The Eye menginginkan semua The Four Horsemen bergabung, akhirnya mereka pun sepakat untuk menjalankan misi sampai selesai. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di sebuah desa di Prancis dan akan masuk ke sebuah rumah antik. Tapi dikarenakan June, Bosco, dan Charlie adalah Gen Z, mereka langsung selfie karena pemandangan bagus dan tentu bisa mendapatkan banyak like di Instagram. Melihat itu Daniel melarang mereka posting foto tersebut karena aksinya bisa ketahuan. Okay, I can't open it. Gak lama mereka berada di depan rumah, tapi untuk membuka pintu, mereka harus memecahkan pola. Dengan sangat meyakinkan, Jack mencoba membuka pintu itu karena sangat sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Jack terus mencoba, tapi dia sama sekali gak menemukan petunjuk. Dan akhirnya, Neneng June mendekat dan gak butuh waktu lama, dia berhasil membuka pintu itu. Wow. What is this place? Ternyata dalam rumah banyak alat sulap yang pernah digunakan oleh para pesulap terkenal. Mereka benar-benar sangat takjub karena bisa melihat langsung barang-barang yang digunakan oleh para legenda. Wanna come in? Nah, All right. Tapi mereka mendapatkan jalan buntu yang terhalang oleh rak buku. Dengan percaya diri, Bosco mencoba membuka, tapi sangat disayangkan usahanya malah gagal. Secara diam-diam, Charlie tertarik dengan sebuah benda dan dia memindahkan benda kotak dan bulat ke tempat yang seharusnya benda itu tersimpan. Tapi kemudian, secara mengejutkan, buku-buku dari rak berjatuhan tapi membentuk sebuah pola bilangan. Charlie menyadari bahwa itu adalah tahun di mana semua buku sulap pertama kali diterbitkan. Dengan cepat Charlie mencari buku itu dan akhirnya sebuah ruangan rahasia terbuka. This is cool. Saat mereka lagi melihat-lihat, tiba-tiba terdengar suara yang sangat gak asing menyebutkan beberapa kalimat. Ternyata itu adalah Thaddeus yang selama ini telah menunggu kedatangan The Four Horsemen. Thaddeus! So good to see you. Thaddeus bercerita bahwa minggu lalu dia menerima sebuah kartu yang meminta agar menyiapkan tempat ini karena akan ada 7 orang yang datang setelah mencuri berlian. Kemudian Thaddeus menunjukkan kejadian bersejarah pasukan Nazi, tetapi Thaddeus sama sekali gak tahu apa hubungannya dengan berlian tersebut. Thaddeus menduga pasti jawabannya terdapat di rumah ini. Thaddeus was right. Thaddeus told us to look for something. What do you think it is? Beberapa saat kemudian mereka mulai mencari petunjuk ke setiap ruangan, tapi mereka mendapat tantangan karena semua ruangan di sana sangat aneh, mulai dari yang terdapat banyak cermin, ruangan terbalik, ruangan ilusi, sampai ruangan yang berbeda level ketinggian. Lah, kayak di wahana permainan gitu ya. gummies kicked in.
Daniel pun menguji Bosco agar menunjukkan kemampuan karena kok bisa-bisanya terpilih oleh The Eye. Bosco mulai menunjukkan trik sulap dan membuat Daniel sedikit kaget. Tapi bagi Daniel, trik itu masih sangat biasa dan tentu Bosco harus sering berlatih membuat trik baru. Okay, not bad, not bad. Not before they have one last shot at glory. Gak lama yang lain datang gak mau kalah dan saling menunjukkan trik sulap masing-masing. Mereka saling terkesan karena semuanya punya trik yang memukau dan The Eye benar-benar gak salah dalam memilih orang. Kemudian Bosco menunjukkan trik sulapnya lagi dan akhirnya berhasil membuat semua orang terpukau. Mate. Shit. Mereka kembali membahas petunjuk yang masih belum ditemukan. Seketika Charlie melihat foto seorang pesulap pada era Perang Dunia Kedua yang telah berhasil menaklukkan tentara Nazi. Dengan cepat Charlie mendekat dan mulai mengecek karena pasti menemukan petunjuk. Akhirnya Charlie berhasil menemukan sebuah gulungan berisi daftar para penjahat Nazi. Mereka pun mendapat informasi bahwa keluarga Veronica mendapat kekayaan dari mencuci uang hasil kejahatan pasukan Nazi. Bahkan keluarga Veronica terus melakukan kejahatan. Go, go! He's right. Everybody split up. Tanpa disadari, di luar para polisi udah datang untuk menangkap mereka, lalu Thaddeus meminta mereka segera berpencar. Sementara itu para polisi berhasil masuk dan akhirnya berhasil menangkap Daniel dan Bosco. Mereka segera digeledah, tapi saat baru akan diborgol, Bosco langsung memutar sebuah lukisan hingga membuat ruangan tersebut berputar. Selain Daniel dan Bosco, yang lain juga terus dikejar oleh para polisi dan berusaha kabur. Tapi polisi berhasil menemukan Thaddeus dan Merritt buru-buru untuk menyelamatkannya. Mendengar sebuah tembakan, Merritt menduga bahwa Thaddeus telah ditembak dan karena lengah, Jack, June, serta Merritt tertangkap polisi. Sementara itu yang lain berhasil menemukan jalan keluar dan melihat Thaddeus yang berjalan kelelahan. Thaddeus meminta mereka segera kabur, tapi tiba-tiba Thaddeus terjatuh karena peluru berhasil menembus perut. Henley mencoba membantu Thaddeus, tapi Thaddeus meminta agar mereka sebaiknya segera pergi dan lanjut menyelesaikan misi. Lagi pula usia Thaddeus udah sangat tua dan mungkin memang udah saatnya untuk berpulang. Aduh. Beberapa saat kemudian mereka menyadari bahwa 3 orang yang lain berhasil tertangkap oleh polisi. Bosco bergegas ingin menyelamatkan mereka, tapi Daniel mengingatkan bahwa mereka harus cermat karena jika salah justru mereka semua akan tertangkap. Daniel berharap ada seseorang yang bisa membantu mereka dan seketika Henley teringat dengan seseorang yang juga merupakan The Horseman. Di sisi lain, Merritt terlihat dalam keadaan diborgol dan dihampiri oleh Veronica. Lalu Merritt berkata bahwa dia sama sekali gak peduli dengan berlian milik Veronica. Tapi setelah para polisi suruhan Veronica menghabisi Thaddeus, semua itu menjadi sangat penting bagi Merritt dan akan membuat perhitungan pada Veronica. I don't have time for this. Kemudian Merritt mulai membaca pikiran dan masa lalu Veronica hingga membuat Veronica sangat gak nyaman. Meskipun banyak fakta yang Merritt sampaikan, sebisa mungkin Veronica gak memberikan tanda bahwa Merritt benar dikarenakan gak mau jika Merritt tahu tentang semua masa lalunya. Akhirnya Veronica segera pergi. Sementara itu polisi membawa seorang wanita tua dan akan dimasukkan ke dalam penjara karena mabuk-mabukan. Ternyata wanita tua itu adalah anggota The Horseman yang lain yaitu Lula yang datang untuk menyelamatkan mereka. Wow! Kedatangan Lula membuat Jack sangat senang karena datang di saat yang tepat. Merritt sampai gak percaya bahwa Lula akan menyelamatkannya dari kurungan dalam penjara. Saat akan melarikan diri, Lula membakar alkohol yang sebelumnya dia bawa sampai membuat kantor polisi terbakar. Lula dan Jack akan segera pergi ke parkiran mencuri mobil, sedangkan Merritt terlebih dulu harus menyelamatkan June. Sorry. Di tempat lain, June berusaha kabur tapi para polisi berhasil memergokinya. June mulai memikirkan cara agar bisa kabur, tapi karena udah sangat terdesak, dia pun nekat melawan hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan.
Dengan sekuat tenaga Jun terus melawan para polisi. Beruntung Jun mendapat bantuan karena Merit datang dan ikut melawan, tapi Merit malah lengah dan dia pun ditodong senjata oleh Ebeng. Dengan cepat Merit meminta Jun pergi karena Merit akan menghadapi Ebeng. Pada awalnya, Merit percaya diri bisa menang, tapi dia malah terkena pukulan dan dibuat gak berdaya. Merit mencoba menghipnotis, tapi sayangnya semua itu gagal. Bahkan Merit kembali dihajar. Melihat Ebeng lengah, Merit berhasil menghipnotisnya. Tapi Veronica bersama para polisi datang dan Merit pun kembali ditangkap. Told us you were coming in a police car. Thank you very much. And look, we made... Beberapa saat kemudian mereka kembali berkumpul meskipun mereka gagal menyelamatkan Merit. Di sana Lula bertanya-tanya kenapa The Eye gak memilihnya dan gak dilibatkan dari awal. Seketika Henley minta maaf karena dia benar-benar lupa menghubungi Lula. Abu Dhabi. Does he just do that? Tiba-tiba Charlie berkata bahwa Veronica akan meluncing mobil F1 terbaru karena Veronica punya tim balap. Itu semua adalah kesempatan untuk menyelamatkan Merit dan mengungkap kejahatan yang telah dilakukan Veronica. Daniel menjawab bahwa dia udah gak peduli dengan misi dari The Eye karena yang terpenting Merit bisa diselamatkan dan akan ditukar dengan berlian yang telah mereka curi. You were right. She doesn't just launder money like her father. You saw what happened to Thaddeus. Keputusan Daniel itu menimbulkan pertentangan karena The Horsemen yang lain ingin menyelesaikan misi karena Veronica benar-benar jahat. Tapi Henley membela Daniel karena aksi yang akan mereka lakukan sangat berbahaya. Mereka pun ditengahi oleh Charlie di mana dia mengingatkan kembali bahwa The Horsemen harus membongkar kejahatan dan kebusukan Veronica. Melihat kegigihan Charlie, akhirnya Daniel luluh dan akan berusaha menyelesaikan misi. Work. But is that enough misdirection? Gak lama mereka terbang ke Uni Emirat Arab untuk menyelamatkan Merit sambil membongkar kejahatan yang dilakukan Veronica. Mereka pun mulai menyusun rencana, lalu Bosco berkata bahwa mereka saat ini punya banyak peluang. Setibanya di Uni Emirat Arab, The Four Horsemen menayangkan video di mana mereka akan melakukan sebuah pertunjukan besar dan akan sangat-sangat menggemparkan. Semua orang bersorak histeris karena udah lama gak melihat mereka melakukan pertunjukan sulap. And Lula May. Jack Wilder. Beberapa saat kemudian Daniel dihubungi Veronica agar membawa berlian miliknya dan ditukar dengan keselamatan Merit. Mendengar itu Daniel akan memenuhi permintaan Veronica karena takut terjadi apa-apa pada Merit. Welcome to the W Yacht Island. Dari sana The Four Horsemen segera bertemu dengan Veronica dan tanpa basa-basi Daniel segera memberikan berlian dan meminta agar Merit dibebaskan. Di waktu yang sama Charlie dan Bosco beraksi mengalihkan perhatian dengan menjadi konten kreator, tapi sebenarnya akan membawa kabur mobil F1 milik tim balap Veronica. Pada awalnya mereka gak dipercaya oleh penjaga, tapi saat menerima telepon dari Veronica yang sebenarnya adalah Jun, penjaga itu akhirnya mengizinkan Charlie dan Bosco untuk membuat konten. Kembali pada The Four Horsemen, mereka sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan Merit. Secara tiba-tiba Veronica menyadari bahwa mobil miliknya telah dicuri sampai terjadi keributan. Veronica pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap mereka. Sementara itu The Four Horsemen dijebak oleh Veronica dengan dimasukkan ke dalam sebuah kotak besar. Veronica berkata bahwa dia telah menyiapkan trik sebelum The Four Horsemen melakukan trik. Veronica sangat senang karena berlian paling berharga itu telah kembali dan The Horsemen akan mati dalam kotak itu. Suasana menjadi sangat menegangkan karena mereka akan mati tertimbun pasir. Mereka terus mencari cara, tapi kotak tersebut terbuat dari kaca yang sangat tebal. Mereka hanya bisa pasrah sambil memikirkan cara lain dan menunggu bantuan datang.
30 menit kemudian tumpukan pasir itu mulai memenuhi kotak dan mereka benar-benar udah pasrah dengan keadaan. Mereka mencoba menenangkan diri hingga akhirnya terpikir cara di mana kotak tersebut akan diisi penuh dengan air dan pasti kotak itu akan pecah. Dengan cepat Daniel naik lalu sekuat tenaga menarik pipa air agar terlepas. Help me, Ricky Bobby! Help me! Di lain sisi, Bosko terus tancap gas mengemudikan mobil F1 karena dikejar oleh para polisi. Bosko merasa sangat senang karena itu adalah pengalaman pertama mengendarai jet darat, tapi bukan Air King di tengah jalanan kota Abu Dhabi. Tapi aksi Bosko harus terhenti karena dia berhasil dikepung oleh polisi. Akhirnya Bosko menyerahkan diri dan secara gak diduga pasukan Interpol datang karena Bosko udah menjadi buronan internasional. I'm sorry, did I forget to use my blinker? Kemudian Bosko diborgol dalam mobil, tapi tanpa disadari, Bosko dengan mudah berhasil melepaskan borgol. Dengan cepat Bosko menyerang anak buah Veronica. Water's coming in too fast, and the glass won't break. Sementara itu The Horseman terus berusaha keluar dari dalam kotak kaca. Dengan nekat Henley mencoba menghancurkan kaca dengan cincin miliknya dan kemudian di tempat lain, Veronica tiba di tempat rahasia untuk mengembalikan berlian paling berharga itu. Tapi tiba-tiba Charlie datang dan sontak membuat Veronica sangat terkejut. Ternyata Charlie adalah adik tiri Veronica yang telah lama dia bunuh. Oh, I didn't know you'd be in that car. But you must have been. kedatangan Charlie benar-benar membuat Veronica sangat gak percaya karena bagaimana bisa Charlie masih hidup. Veronica menyesali semua perbuatannya lalu memberikan berlian paling berharga itu pada Charlie. Kemudian Veronica memutuskan kembali ke pameran tim balap mobil, tapi tiba-tiba Veronica menembak Charlie hingga membuatnya tersungkur. Saat Veronica akan mengambil kembali berlian, ternyata Charlie berhasil menangkap peluru dengan mulut. Waduh, Veronica kembali menembak tapi Charlie sama sekali gak terkena peluru. Akhirnya Charlie berkata bahwa Veronica telah masuk ke dalam jebakan trik sulap. Gak lama Charlie memperkenalkan teman-temannya yang gak lain dan gak bukan, yaitu Jun dan Bosko. Gak lupa Charlie juga mengenalkan pesulap yang paling ditunggu yang kini menjadi The Five Horsemen. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, mereka berhasil melakukan pertunjukan dengan sempurna dan yang paling penting membongkar kejahatan dan kebusukan yang telah dilakukan oleh Veronica. As Peter Vanderberg's sole heir. Sejenak kita flashback di mana ternyata semua kartu yang diterima oleh para The Horsemen dibuat oleh Charlie karena dia harus balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Veronica. Tanpa disadari para The Horsemen menerima semua misi yang telah direncanakan hingga akhirnya berhasil membalaskan dendam pada Veronica. Selain itu, Veronica sama sekali gak benar-benar masuk dalam markas karena semua telah dirancang dengan sangat sempurna oleh Charlie, Jun, dan Bosko. Mendengar itu, The Five Horsemen sangat kagum karena mereka mendapat penerus yang kemampuannya bahkan jauh melampaui mereka. Hey, come on over here, please. Yeah? Come on, guys. Beberapa waktu kemudian mereka kembali berkumpul dan saling berbagi trik sulap masing-masing. Para The Horsemen kini gak khawatir karena udah ada penerus yang bisa melanjutkan semua yang telah mereka lakukan. Kemudian tiba-tiba mereka mendapat sebuah bingkisan besar dari rumah yang sebelumnya mereka datangi. Dengan cepat Jack mencoba membuka pola benda tersebut dan secara mengejutkan muncul hologram Dylan menyampaikan rasa senang karena The Horsemen telah kembali. Gak lupa Dylan juga mengucapkan selamat datang kepada para anggota baru dan gak lama lagi mereka akan kembali menjalankan sebuah misi. Dan akhirnya film ini pun What's the trick? tamat. Nah, itu dia Brad. Wah, seru banget deh ini film. Skuy, nonton langsung full filmnya ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan
See you next time. Bye-bye.